Pengujian logam. Pengujian logam merupakan proses uji pada material logam yang bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat pada material logam. Berikut beberapa sifat pada material logam. Ada sifat fisik, ada sifat kimia, dan sifat mekanik. Sifat mekanik atau mechanical properties merupakan sifat yang dipengaruhi karena adanya gaya atau force. Sifat ini paling banyak diutamakan pada penerapan material logam. Berikut beberapa sifat mekanik pada material logam. Ada strength atau kekuatan, ada hardness atau kekerasan, ada toughness atau ketangguhan. Metode pengujian logam. Berikut beberapa metode pengujian logam. Uji tarik dapat digunakan untuk mengetahui besar kekuatan logam. Uji kekerasan dapat digunakan untuk mengetahui besar kekerasan logam. Uji impak dapat digunakan untuk mengetahui besar ketangguhan logam. Uji tarik atau tensile test. Prinsip pengujian. Material ditarik dengan beban atau gaya hingga material patah. Berikut merupakan gambar ilustrasi dari alat uji tarik. Jika kita perhatikan gambar, terdapat bagian yang bernama load cell. Load cell digunakan untuk memberikan dan mengatur beban tarik yang akan digunakan. Lalu ada extensometer. Extensometer merupakan alat untuk menghitung tegangan tarik pada proses uji tarik. Beberapa alat uji tarik biasanya sudah langsung dipasang dengan pengukur tegangan. Lalu, jika kita lihat bagian bawah, ini merupakan gambar dari standar spesimen uji tarik. Sebelum material diuji, material diharuskan untuk dibentuk sesuai standar pengujian tarik. Jika dilihat, bentuk spesimen adalah silinder dengan diameter bagian ujung sebesar 3/4 inch dan diameter bagian tengah sebesar 0,505 inch. Berikut rumus untuk menghitung tegangan tarik. Sigma sama dengan F per A. Dengan sigma sama dengan tegangan tarik dengan satuannya Pascal, lalu F sama dengan gaya atau force dengan satuannya Newton, dan A sama dengan luas penampang dari spesimen dengan satuan meter persegi. Berikut merupakan grafik dari hasil uji tarik. Jika kita lihat, panah yang berada di samping yang menghadap ke atas itu merupakan besarnya tegangan selama proses pengujian tarik. Lalu jika kita lihat panah yang di bagian bawah yang menghadap ke kanan, itu merupakan besar regangan atau perpanjangan yang terjadi pada material logam selama proses uji tarik. Jika kita perhatikan lagi, terdapat titik yang paling atas, itu merupakan ultimate tensile strength, atau bisa dibilang sebagai tegangan maksimum dari uji tarik, yang bisa diartikan juga sebagai nilai kekuatan pada material logam. Lalu, jika kita lihat, di sini ada dua bagian. Yang pertama ada batas deformasi plastis, lalu ada batas deformasi elastis. Apa itu deformasi plastis dan deformasi elastis? Deformasi plastis merupakan perubahan bentuk pada logam yang membuat logam tidak dapat kembali ke bentuk semula. Berikutnya ada deformasi elastis yang merupakan perubahan bentuk pada logam, tetapi logam masih dapat untuk kembali ke bentuk semulanya. Dari hasil uji tarik, kita bisa mendapatkan hasil dari tegangan tarik, atau bisa dibilang tadi nilai kekuatan pada logam. Lalu berikutnya kita juga dapat
menghitung regangan atau perpanjangan yang terjadi pada material logam selama proses uji tarik. Dengan rumus, regangan sama dengan panjang spesimen sesudah ditarik dikurang panjang spesimen sebelum ditarik dibagi panjang spesimen sebelum ditarik. Uji kekerasan atau hardness test. Prinsip pengujian, material ditekan oleh identor hingga material memiliki bekas atau jejak identor tersebut. Berikut merupakan ilustrasi dari alat uji kekerasan. Terdapat beberapa bagian. Ada identor, ada rangka alat, ada sampel atau spesimen, lalu ada meja sampel. Berikut merupakan beberapa metode pengujian kekerasan. Brinell hardness test menggunakan bola baja sebagai identornya. Vickers hardness test menggunakan piramid intan sebagai identornya. Berikut merupakan rumus dari hasil Brinell hardness test. Dengan BHN sama dengan besar kekerasan dengan satuan Brinell hardness number. P sama dengan besar beban yang diberikan. D besar sama dengan besar diameter identor. Dan D kecil sama dengan diameter lukukan rata-rata dari jejak atau bekas identor pada spesimen. Berikut merupakan rumus dari hasil Vickers hardness test. Dengan VHN sama dengan besaran kekerasan dengan satuan Vickers hardness number. P sama dengan besar beban yang diberikan. 1,854 sama dengan nilai konstanta pengujian Vickers. D kecil sama dengan diagonal rata-rata dari jejak atau bekas identor pada spesimen. Uji impact atau impact test. Prinsip pengujian, material diberikan beban secara tiba-tiba atau dihantam. Berikut merupakan ilustrasi gambar dari alat uji impact. Ada beberapa bagian, ada bandul, atau pengayuh, atau pemukul, ada skala, atau alat ukur, ada spesimen, atau bahan uji. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi uji impact. Faktor temperatur, faktor kecepatan, faktor massa bandul, faktor bentuk kampuh atau takik. Berikut merupakan metode dalam proses uji impact. Ada char P-impact, di mana spesimen dipasang secara horizontal. Ada Z-impact, di mana spesimen dipasang secara vertikal. Ada pula bahan uji berdasarkan standarisasi. Yang pertama, ada standar ISO dengan kampuh V, lalu ada standar ISO dengan kampuh U, lalu ada standar DVM dengan kampuh U. Berikut merupakan ilustrasi perhitungan dalam proses uji impact, di mana E sama dengan energi yang dapat dihitung dari M yang merupakan massa dari bandul dikali delta H. Atau bisa memakai persamaan yang kedua, di mana E sama dengan M dikali L dikali cosinus B dikurang cosinus A dikurang energi yang hilang. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.